kalau nanti Tuhan mengabulkan kita, Bapak jadi presiden, tolong Pak bawa Pak Wali kami ke istana. Palio ketek gagasan gadang siap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nomor sono insya berkah sehat-sehat Pak Anies terus. Jadi kalau nomor sono Allah dimakan, insya Allah sehat selalu insya Allah. Amin. Ya insya Allah menang ibu ya. Ibu. Kadang-kadang ibu-ibu nak makan nasi dia mencari Pak Anies. Ada. Ya. Nak konsentrasi tu Pak. Ya. Jadi jangan khawatir ya, betul. Kota Solo mendukung Anies. Haji tahu apa-apa ibu-ibu awak dan di rumah tidak datang. Siapa yang dipilih ya? Nomor barang. Satu putaran. Insya Allah satu putaran. Supaya satu putaran. Agi tahu yang terbodoh. Setiap melihat di mana-mana Bapak kampanye ataupun dengan Bapak sangat dalam aspirasi petani yang nyampai ke Bapak. Barangkali di Solo, di tempat lokasinya Bareng Solo ini, Bapak menerima aspirasi dari para petani. Amin. Baik Pak Anies, selamat datang. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani juga merangkap Ketua Kelompok Tani Asli Sumatera Barat. Saya Ketua Perhimpunan Petani dan Penyuluh Asli Sumatera Barat. Di samping juga Padi dan Palesja, kita juga berada di sana. Kemudian yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, poin pertama yaitu masalah pupuk. Masalah pupuk bersubsidi. Ini kami layak. Yang pertama, pemerintah itu menggalakkan bagaimana kita swasembada beras. Nah itu gaungnya di pusat. Kalau kami di Sumatera Barat sudah swasembada beras. Namun tidak ditindaklanjuti dengan langkah-langkah penyiapan sarana prasarana. Sebagai contoh pupuk bersubsidi. Kita sudah terbiasa memakai pupuk bersubsidi. Setelah kami ajukan masing-masing kelompok, sebagai contoh, kami ajukan melalui RDKK dan RDK dari kelompok, disampaikan ke OPD terkait, kami ajukan 5 ton, kemudian turunnya hanya 1,5 ton. Dan kemudian pemerataan pembangunan tadi sudah. Kalau yang di pemerintah daerah, kami lancar semua, gratis semua. Tapi yang badan POM ini sangat sulit. Disinilah UMKM sulit berkembang. Jadi, dan permintaan terakhir, yang pertama, kalau nanti Tuhan mengabulkan kita, Bapak jadi presiden, tolong Pak bawa Pak Wali kami ke istana. Ya, istana waktunya cukup pejabat di pusat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau poin. Yang pertama masalah harga pupuk, kemudian pemerataan pembangunan,
Kemudian masalah sembako murah tadi ya, yang supaya harganya tidak terlalu murah, jadi petani tidak merugikan. Kemudian BBM yang langka, terutama solar yang antrian berjam-jam, ya itu menyangkut UMKM juga, gitu ya. Kemudian masalah minyak sari ini produk lokal yang mohon dipromosikan. Pak Anies mau jawab langsung atau kita tampung saja? Ya, Bu Lila ya. Poin pertanyaannya nak banyak lo nunya. Untuk poin kan nak. Bu, poin aja, Bu. Poin aja, Bu. Poin aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beliau nanti dilantik jadi presiden. Yang pertama sudah dikabulkan Allah. Yang kedua lagi. Insya Allah tidak lama lagi yang kedua dikabulkan. Saya perkenalkan diri, nama saya Maida Nila, Pak. Panggilannya Ibu Nila. Saya dari sebuah desa atau nagari kami di sini, Koto Anau, Kecamatan Leman Jaya, Kabupaten Solo. Saya dari Kabupaten, Pak. Saya adalah termasuk salah satu pembina kelompok tani. Dari saya pelaku petani itu sendiri. Saya juga memiliki lahan pertanian yang lumayan luas, Pak. Berupa sawah, kami di sini sawah selok ya, Pak ya. Jadi Pak, kenyataan yang ada sekarang ini yang kami jalani bertahun-tahun, memang ada subsidi Pak, tetapi kadang ketersediaannya tidak tepat waktu dan juga kualitas juga tidak memenuhi syarat. Jadi kami sangat sulit untuk mendapatkan pupuk, terus pupuk datang, subsidi datang, kami jarang mengetahui, tidak ada informasi. Akhirnya kami terpaksa membeli dari luar dengan harga yang tentu saja signifikan, Pak. Dan yang lebih mirisnya nih Pak, ini saya selaku petani, di saat kita mau memupuk, pupuk tidak ada, dibeli di luar, harganya mahal, nanti harga dari komoditi panen yang kita hasilkan tidak memadai, jatuh. Setelah itu lanjut Bu Epi. Saya Pak datang ke Bapak ini. Saya warga atau kampung saya di pinggir Danau Singkarak, Pak. Bu Epi. Danau Singkarak itu Pak terkenal dengan penghasil ikannya itu ikan bilis namanya Pak. Saya tahu. Yang berlimpah ruah Pak. Tapi putra putri kita yang berprestasi Pak, lebih rela mereka itu berkiprah di luar negeri daripada dalam negeri Pak. Dan mudah-mudahan di waktu Bapak nanti kita bisa memanfaatkan sumber manusia yang ada pada kita Pak. Kebetulan saya ngajar di SMA 1 Padang Panjang. Jadi anak saya ini banyak yang berkiprah di luar negeri Pak. Yang mudah-mudahan bisa mereka mengolah hasil bumi kita ini nanti Pak. Terima kasih Pak. Cukup. Kamu gagal Pak ya Pak Wandi ya. Kita diam dulu ya, saya dengarkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, nasinya enak nggak tadi? Enak betul tadi. Berasnya juga enak sekali. Beras Solo Pak. Beras Solo. Iya, namanya beras apa ini? Anak Daru ya. Anak Daro. Anak Daro pengantin baru tuh Pak. Ada lagunya ya? Anak Daro Jemara Pulai Pak. Nyanyi ya? Ya, gini. Untuk semuanya, Bapak sekalian, terima kasih.
Pertama tadi sampaikan Pak Edi. Pak Edi, Bapak petani? Sudah berapa tahun petani? 40 tahun lebih. Perhatikan tidak tadi Pak Edi bicara? Menyampaikannya berurutan dengan rapi, runut, rapi, dan menyampaikan dengan data, dengan argumen. Ini contoh petani yang bisa mengambil hikmah dari yang dijalani. Dan yang tadi Bapak sampaikan soal pupuk, ini kami temukan di banyak tempat. Saya sampai bilang begini, ada 3 masalah di pertanian kita ini. Nomor 1 pupuk, nomor 2 pupuk, nomor 3 pupuk. Di mana-mana itu masalahnya pupuk. Seperti tadi bilang juga, di saat menanam, di saat butuh pupuk harganya mahal, jumlahnya kurang. Betul ya? Di saat panen harganya anjlok, gabahnya, betul tidak? Tapi di sisi lain kita yang membeli beras harganya Mahal. Kalau harga beras mahal itu uangnya diterima petani, saya rasa pada ikhlas. Tapi masalahnya harga mahal, uangnya nggak diterima petani. Betul, Pak. Betul kan? Betul. Nah itu yang mau kita koreksi sama-sama. Jadi semuanya Bapak, kita berjuang sama-sama. Ya, berjuang sama-sama kita bikin perubahan di sini. Dan memang Bapak Ibu semua, kalau perubahan itu artinya begini. Lihat kami di sini Pak. Pak tengok bunda di sini Pak. Artinya begini. Ada pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari murahnya harga gabah dan mahalnya harga beras. Betul ya? Betul. Harganya beras mahal, harga gabahnya murah. Ini mereka mengambil keuntungan. Mereka yang di sini bukan petani. Betul ya? Betul. Mereka tidak mau ada perubahan. Mereka ingin seperti ini jalan terus. Betul ya? Betul. Mereka inilah yang kemudian mencegah jangan sampai ada perubahan. Dan mereka yang ingin kita lawan sama-sama dan kita ingin punya sebagai lingkaran setan tengkulak macam-macam. Tapi ini yang mau kita tahu supaya nantinya tata niaga beras itu menjadi lebih baik. Itulah sebabnya kita menawarkan program namanya kontrak farming atau jaminan pembelian panen, supaya para petani itu tidak lagi merasa khawatir dengan harga jualnya karena ada komitmen untuk dibeli hasilnya. Yang kedua, soal pupuk. Pupuk ini insya Allah kita akan ubah supaya bisa beli pupuk kapan saja, berapa saja, sesuai dengan kebutuhan petani. Jangan sampai sekarang Pak Edi tadi butuhnya 5 ton, datangnya 1,5 ton, 2 ton, betul kan? Dan ini Pak bukan hanya di Solo, di mana-mana dirasakan seperti itu, di mana-mana. Sementara kita tahu jumlah lahan kita berapa, lahan pertanian, kan tahu kan? Kan tidak berubah tiap tahun. Sementara jumlah rumah tangga yang makan beras juga kita tahu. Apa sulitnya ini dibereskan? Jadi sebetulnya bukan sulit, tidak dikerjakan dengan serius. Insya Allah nanti kita kerjakan dengan serius. Bukan, ini mau dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sama seperti kalau Bapak Ibu lihat ada jalanan rusak. Jalanan rusak itu bisa bertahun-tahun tidak menjadi baik. Bukan karena orang tidak mampu mengaspal, tapi karena didiam. Tapi begitu diaspal selesai, bukan? Jadi ini fenomenanya sama. Cuman selama ini tidak diseriusi. Kenapa? Karena petani tidak punya sosmed, petani tidak memviralkan, betul tidak? Petani lain kalau petani punya nomor telepon Pak Presiden, nomor telepon Pak Wali Kota, kan tidak punya, betul tidak? Jangan sampai yang lemah makin lemah. Insya Allah nanti yang lemah jadi kuat. Ini senada yang disampaikan yang lainnya juga. Jadi tadi Bu Nila juga sampaikan sama ya soal pupuk dan penderitaan yang dialami oleh para petani dan termasuk harga-harga. Jadi tadi ini kita ingin harga beras itu lebih murah, tapi harga gabah lebih tinggi. Jadi petaninya sejahtera, rumah tangganya juga biayanya
murah. Nah ini caranya dengan perbaiki tata niaganya. Kemudian Ibu Yur pengen ke istana ya Bu? Ya. Ibu Yur juga. Ya. Dari pesisir Pak. Ya. Dari Solo. Doain ya. Doakan nanti insya Allah. Ya. Tadi juga Pak Edi usul nih supaya Pak Wali juga ke istana katanya. Ya, lalu solar, terutama solar. Solar ini juga dikeluhkan oleh para nelayan karena kebutuhan solar itu. Nah ini insya Allah kita akan siapkan. Lagi-lagi ini bukan sesuatu yang sulit, tapi mau dikerjakan atau tidak. Jadi bukan soal yang sulit, insya Allah nanti dikerjakan. Itu yang perlu dirubah Pak. Ya. Lalu ikan biling. Bu Evi ya. Tadi saya menyusuri Sungai Singkar, Danau Singkar. Indah sekali danau itu. Luar biasa. Dan juga ikan bilingnya di sana ya. Terkenal di mana-mana ikan biling ini. Ya, nanti insya Allah diatur kebijakannya supaya tidak over eksploitasi. Supaya tidak habis nantinya. Jangan sampai punah. Tetap bisa dibuat kegiatan produksi, tapi jangan over ya, sehingga tidak cepat habis. Ya, terima kasih semuanya. Kita sempat ngobrol di sini. Sebelum jalan kita foto bareng boleh ya?